Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Hari ini kami akan menjelaskan materi tentang bimbingan pada siswa dengan hambatan berpikir dan fisik motorik atau biasa disebut tunagrahita. Pertama-tama kami akan memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama adalah Tabila Bagi, Vika Mahira Yuanisa, Asep Tendi, Indri Puspita, dan saya sendiri Anissa Najmi Aprila. Pertama, saya akan menjelaskan pengertian tunagrahita. Tunagrahita adalah anak yang mengalami hambatan dan keterbelakangan mental jauh di bawah rata-rata. Gejalanya bukan hanya sulit berkomunikasi, tetapi juga sulit mengerjakan tugas-tugas akademik. Menurut Grossman, secara resmi digunakan AMD, yaitu ketunagrahitaan mengacu pada fungsi intelektual umum yang secara nyata berada di bawah rata-rata bersamaan dengan kekurangan dalam tingkah laku penyesuaian diri, dan semua ini berlangsung pada masa perkembangan. Menurut Haji T. Sujihati Sumantri, anak tunagrahita atau keterbelakangan mental merupakan kondisi di mana perkembangan kecerdasannya mengalami hambatan, sehingga tidak mencapai perkembangan yang optimal. Sedangkan menurut Bratanata, seseorang dikategorikan berkelainan mental tunagrahita jika anak tunagrahita rendahnya di bawah normal, sehingga untuk meneliti tugas perkembangannya memerlukan bantuan atau layanan secara spesifik. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian hambatan fisik dan motorik. Gangguan fisik dan motorik adalah anak yang mengalami kelainan atau cacat yang menetap pada alat gerak seperti tulang, sendi, dan otot, sehingga memerlukan pelayanan pendidikan khusus jika mengalami gangguan gerakan karena kelayuhan pada fungsi otak. Hambatan fisik motorik atau yang disebut dengan tunadaksa berasal dari kata tuna dan daksa. Kata tuna berarti kurang atau rusak atau cacat, sedangkan daksa yang artinya tubuh. Tunadaksa adalah sebutan untuk mereka yang mengalami kerusakan atau cacat pada bagian tubuhnya. Selanjutnya, kelainan pada siswa tunadaksa dikelompokkan menjadi dua, yaitu kelainan pada sistem serebral dan kelainan pada sistem otot dan rangka muskuloskeletal sistem. Kerusakan saraf disebabkan karena pertumbuhan sel saraf yang kurang atau adanya lika pada sistem saraf pusat. Kelainan saraf utama menyebabkan adanya cerebral palsy. Cerebral palsy merupakan kelainan koordinasi pada kontrol otot yang disebabkan oleh luka di otak sebelum dan sesudah dilahirkan. Ciri-ciri anak dengan hambatan fisik dan motorik. Yang pertama ada hambatan motorik. Ciri-ciri anak yang mengalami gangguan motorik yaitu berupa kekakuan, kelumpuhan, gerakan-gerakan yang tidak dapat dikendalikan. Gangguan motorik dibagi dua, yaitu motorik kasar dan motorik halus. Kedua, hambatan akademik. Anak yang mengalami kelainan pada sistem otot dan rangka memiliki kecerdasan yang normal dan dapat mengikuti pelajaran sama dengan anak normal. Sedangkan anak yang mengalami kelainan pada sistem otak tingkat kecerdasannya bervariasi, mulai dari tingkat idiot kurang dari 30 hingga gifted di atas 125. Ketiga, hambatan sosial emosional. Kehadiran anak yang tidak diterima masyarakat terhadap anak tunadaksa dapat mempengaruhi pembentukan pribadi anak, sehingga anak merasa rendah diri, mudah tersinggung, suka menyendiri, dan kurang bisa menyesuaikan diri dan bergaul di lingkungan, bahkan bisa sampai frustasi. Keempat, hambatan fisik kesehatan. Anak tunadaksa dengan gangguan otak biasanya selain mengalami cacat tubuh, juga mengalami gangguan lain yaitu penglihatan, pendengaran, perabaan, penciuman, dan perasa. Faktor penyebab anak dengan hambatan fisik dan motorik. Ada beberapa macam sebab yang dapat menimbulkan kerusakan pada anak, sehingga menjadi tunadaksa dan tunagrahita. Kerusakan tersebut ada yang terletak pada otak, jaringan sumsum tulang belakang, serta pada sistem muskuloskeletal. Kerusakan otak dapat terjadi pada masa sebelum lahir, saat lahir, dan sesudah lahir.
sebelum lahir. 1. Infeksi atau penyakit yang menyerang ketika ibu mengandung sehingga menyerang otak bayi yang sedang dikandungnya. 2. Kelainan kandungan yang menyebabkan peredaran terganggu, tali pusar tertekan sehingga merusak pembentukan syaraf-syaraf di dalam otak. 3. Bayi dalam kandungan terkena radiasi langsung mempengaruhi sistem syaraf pusat sehingga struktur maupun fungsinya terganggu. 4. Ibu yang mengandung mengalami trauma yang dapat menyebabkan terganggunya pembentukan sistem syaraf pusat. Saat kelahiran, proses kelahiran yang terlalu lama karena tulang pinggang yang kecil pada ibu sehingga bayi mengalami kekurangan oksigen. Hal ini menyebabkan terganggunya sistem metabolisme dalam otak bayi sehingga jaringan syaraf pusat rusak. Pemakaian alat bantu berupa tang ketika proses kelahiran yang mengalami kesulitan sehingga dapat merusak jaringan syaraf otak pada bayi. Pemakaian anestesi yang melebihi ketentuan. Ibu yang melahirkan karena operasi dan menggunakan anestesi yang melebihi dosis dapat mempengaruhi sistem persyarafan otak sehingga otak mengalami kelainan struktur ataupun fungsinya. 3. Setelah proses kelahiran atau fase postnatal. Fase setelah kelahiran adalah masa di mana bayi mulai dilahirkan sampai masa perkembangan otak dianggap selesai, yaitu pada usia 5 tahun. Hal-hal yang menyebabkan kecatatan setelah bayi lahir adalah 1. Kecelakaan atau trauma kepala, amputansi. 2. Infeksi penyakit yang menyerang otak. Pada slide ini, saya akan menjelaskan materi tentang layanan bimbingan dan metode belajar untuk anak hambatan fisik dan mentorik. Yang pertama, sekolah untuk tunadarska dan tunagrahita. Di sini ada 4 poin. Yang A, sekolah luar biasa atau SLBD. SLBD merupakan SLB yang dikhususkan anak penyandang tunadarska. Pelayanan unit di SLBD 1 diperuntukkan bagi anak tunadarska yang mempunyai masalah seperti emosi, persepsi, atau campuran dari ketiganya yang disertai masalah penyertaan retardasi mental. B. SDLB. Anak tunadarska dapat disekolahkan di SDLB. SDLB merupakan sekolah dasar yang menyelenggarakan pendidikan khusus dengan berbagai macam jenis kelainan yaitu tunarungu, tunanetra, tunagrahita, serta tunadarska. C. Guru kunjung. Pelayanan pendidikan anak berkebutuhan khusus atau ABK. Guru kunjung dilakukan sebagai alternatif bagi siswa yang jauh dari SLB atau sekolah inklusi. D. Sekolah terpadu atau inklusi. Sekolah reguler yang membangunkan anak tunadarska dengan anak normal dalam satu sekolah. Untuk slide berikutnya, yaitu slide terakhir, saya akan menjelaskan materi tentang fasilitas pendidikan untuk anak tunadarska dan tunagrahita. Di sini ada 4. Yang pertama, brace. Brace merupakan alat bantu gerak yang digunakan untuk menyangga beban atau tumpuan pada otot atau tulang. Brace dapat digunakan di kaki, punggung, atau leher. Yang kedua, crutch atau kruk. Kruk adalah alat penjaga tubuh yang ditumpukan pada tangan atau ketiak untuk menjaga beban tubuh. Kruk terbuat dari kayu, pipa besi, pipa aluminium, atau pipa stainless steel yang berbentuk bulat setinggi ukuran tubuh pemakainya. Yang ketiga ada splint. Splint merupakan alat yang digunakan untuk meletakkan anggota tubuh pada posisi yang benar, agar anggota tubuh yang sakit tidak salah bentuk. Ada 2 macam splint, yaitu splint untuk anggota tubuh bagian atas atau tangan, dan splint untuk anggota tubuh bagian bawah atau kaki. Dan yang terakhir, wheelchair. Wheelchair atau kursi roda. Kursi roda digunakan sebagai alat mobilitas seorang untuk berpindah tanpa bantuan orang lain. Terima kasih. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.